kalian pada hari ini? Wah, Mem April senang sekali melihat kalian hari ini sudah naik kelas 3 ya. Wah, keren. Tambah semangat ya belajarnya. Sudah kelas 3 ya? Jangan lagi malas-malas. Harus rajin, harus semangat supaya bisa terus dapat nilai yang terbaik ya. Oke, salam kenal buat kalian kembali. Nah, hari ini sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita berdoa dulu ya. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan berikan kami kesehatan, juga kami semangat dalam belajar. Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu mau belajar, berkati kami agar kami boleh mengerti apa yang akan diajarkan oleh guru kami, dan berikan kami roh kecerdasan, kepintaran, juga semangat di dalam belajar. Terlebih Tuhan, kesehatan Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapak, kami siap untuk belajar. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah, hari ini kalian kelas 3 akan belajar tentang Allah menciptakan iklim. Apa itu iklim? Kita akan belajar ya. Semua buka buku paketnya, itu di halaman pertama, bab pertama juga ya. Nah, kita akan lihat di halaman 2. Di halaman 2 tentang materi, uraian materi ya. Mem April akan bacakan, kembali kalian lihat buku paketnya supaya bisa mengikuti ya. Yang A, kita akan belajar Allah Maha Kuasa. Allah kita Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Allah juga memberi kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Perhatikan sekelilingmu. Tuhan menciptakan matahari sebagai penerang di siang hari. Tuhan juga menciptakan benda penerang di malam hari, yaitu bulan dan bintang. Burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, hujan yang membasahi bumi, pohon-pohon yang memberi kesejukan, itu semua merupakan ciptaan Tuhan ya. Kalau di kelas 2 kita sudah belajar tentang bagaimana Allah menciptakan isi dunia ini, juga kita sudah belajar Tuhan menciptakan benda-benda penerang yang ada di bumi ini. Khususnya di malam hari, Tuhan menciptakan bulan, Tuhan menciptakan bintang, juga Tuhan menciptakan burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan juga Tuhan yang menciptakan hujan yang Tuhan berikan ke bumi buat kita untuk membasahi pohon-pohonan, membasahi bumi ini supaya pohonnya sejuk, nggak gersang. Kalau panas terus mau nggak? Enggak. Kita juga kalau panas terus kita pasti kepanasan, gerah ya. Begitu juga pohon, kalau tidak ada hujan dia akan kering ya. Makanya Tuhan berikan hujan supaya pohon-pohon supaya sejuk. Nah, itu semua adalah ciptaan Tuhan ya. Masih ingatkah kamu cerita tentang penciptaan dalam kitab Kejadian? Tadi kita sudah bahas ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Maka jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Pada hari ketiga Tuhan menciptakan daratan. Disinilah segala pohon itu tumbuh, benda-benda penerang langit yaitu matahari dan bintang. Tuhan ciptakan pada hari keempat. Selanjutnya pada hari yang kelima, Dia menciptakan burung-burung yang berterbangan di langit dan segala binatang di laut. Pada hari keenam Tuhan menciptakan binatang di bumi, binatang melata dan manusia. Itu Kejadian 1 ayat 1 sampai 10. Nanti kalian bisa baca di rumah ya, Nak. Tuhan menciptakan semua itu dengan teratur. Kita percaya bahwa Tuhan berkuasa atas alam ini karena Ia Maha Kuasa. Di Indonesia kita mengenal 2 jenis musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan ya. Saat ini kita sedang mengalami musim kemarau dan musim hujan. Itu ada 2 musim di Indonesia ya. Tuhan juga mengatur cuaca. Cuaca dapat berubah dengan cepat setiap waktunya. Itu semua terjadi karena kemahakuasaan Tuhan ya. Karena Tuhan yang mengatur seisi dunia ini dengan segala ciptaannya ya. Oke, kita akan baca kembali halaman 3. B. Bersyukur atas musim panas dan musim hujan. Nah, di situ ada bacaan berlibur di puncak. Di hari libur sekolah, Ratna dan keluarganya berlibur di puncak Bogor. Wah, itu dekat rumah Mem April. Ya, Mem April di Parung, ke atas dikit itu udah puncak Bogor ya. Mereka menginap di sebuah hotel yang berdekatan dengan kebun binatang Taman Safari Cisarua. Selesai sarapan, mereka segera berkemas menuju Taman Safari.
Pagi itu sinar matahari terpancar cerah, lembut dan hangat menyentuh kulit Ratna. Ia sangat gembira. Gelak dan tawa memenuhi isi mobil. Ayah, ibu, kakak, dan Ratna menuju taman safari. Sesampainya di sana, pepohonan hijau dan binatang-binatang menyambut mereka. Seekor rusa menghampiri mobil Ratna. Ia pun mengulurkan sebuah wortel dari dalam mobil. Rusa mengendus mobil mereka dan memakan wortel tersebut. Mobil Ratna melaju kembali, melanjutkan perjalanan. Dilihatnya di sebelah kanan dan kiri tampak monyet-monyet bergelantungan dari satu pohon ke pohon yang lain. Sayangnya cuaca yang semula cerah dan hangat tiba-tiba berubah gelap. Tak lama kemudian hujan pun turun cukup lebat. Ratna sedih karena mereka tidak bisa melihat binatang secara dekat lagi, sebab semua hewan masuk ke dalam kandang untuk berteduh. Ratna sedih dan kecewa karena liburannya berantakan. Melihat wajah Ratna sedih, sang kakak yang duduk di kelas 7 menjelaskan kepadanya, cuaca bisa kapan saja berubah, dari cerah menjadi mendung, dan mendung bisa menjadi cerah. Itu semua terjadi karena Tuhan sudah mengatur dengan baik. Ibu Ratna pun mengajak mereka berdua untuk bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan telah mengaturnya secara baik hingga hari ini. Jadi kita harus bersyukur ya, atas hujan, atas panas. Ya, berharap aja kalau hujan jangan sampai hujannya mengundang terjadi suatu kejadian yang membuat kita ketakutan ya. Tapi kita selalu berdoa apapun yang cuaca yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik buat kita manusia. Oke. Kita lanjutkan ya di halaman 4. Tuhan adalah Sang Pencipta semesta, termasuk iklim dan cuaca di dalamnya. Segala sesuatu yang Ia ciptakan juga sudah diaturnya secara baik. Karya terbesar yang Tuhan sudah kerjakan ini diserukan oleh Nabi Yeremia. Baiklah kita takut akan Tuhan, Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim dan menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Di dalam Yeremia 5 ayat 24, kalian boleh lihat nanti ya. Musim hujan dan musim kemarau adalah pemberian Tuhan. Setiap musim bermanfaat bagi semua makhluk ciptaan Tuhan. Saat musim hujan tiba, kita bisa merasakan udara sejuk. Pohon-pohon bisa bertumbuh dengan baik. Binatang-binatang di dalam air juga bisa berkembang biak. Misalnya ikan, telur-telur katak menetas. Orang-orang yang mencari uang dengan memanfaatkan air pun bisa memanfaatkan keuntungan. Misalnya ojek payung, supir taksi, bahkan penjual makanan ya. Jadi Tuhan berikan pasti ada manfaatnya, pasti berguna buat kita manusia ya. Sementara ketika musim kemarau tiba, segala kegiatan yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar. Kamu bisa bersekolah tanpa takut kehujanan, para petani garam bisa memanen garam, tumbuh-tumbuhan bisa berfotosintesis atau menghasilkan makanannya ya dengan baik karena cukup mendapatkan sinar matahari. Dan tahukah kamu bahwa pada saat musim kemarau itu justru adalah saat untuk membentuk air hujan dengan penguapan air laut. Proses kalau lagi kemarau itu proses akan penguapan air laut ya, akan menuju hujan nantinya. Oleh karena itu kita harus bersyukur atas semua musim yang kita alami. Seperti tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu ya. Nah, Tuhan menciptakan semua musim dan itu baik bagi kehidupan kita, baik pada musim kemarau maupun musim hujan. Tuhan Yesus terus memelihara hidup kita ya. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita ada musim hujan, ada musim kemarau, itu semua pasti mendatangkan kebaikan buat kita manusia. Nah, saat ini kita akan kembali di halaman 5 yang C. Iklim dengan makhluk hidupnya. Tahukah kamu suku Eskimo, salah ya. Suku Eskimo yang hidup di kutub utara. Suku Eskimo hidup dengan keadaan iklim yang sangat ekstrim. Setiap harinya rata-rata suhu udara di sekitar mereka adalah kurang dari minus 45 derajat Celcius. Orang Eskimo mempunyai gaya hidup yang unik. Mereka biasa berburu singa laut sampai paus untuk dijadikan makanan. Tidak hanya itu, rumah mereka juga terbuat dari bongkahan es dan salju. Bangunan ini disebut dengan iglo ya, iglo. Bagian dalam dan luar iglo didesain sangat unik sehingga membuat penghuninya nyaman. Ukuran masing-masing rumah disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga yang ada. Kalau semakin banyak jumlah anggota keluarganya, semakin besarlah rumahnya atau iglonya ya.
Suku Eskimo bisa melakukan aktivitas seperti biasa sekalipun hidup dengan iklim yang sangat ekstrim karena mereka mengenakan pakaian dari kulit dan bulu binatang ya. Misalnya anjing laut, beruang kutub ataupun rubah Arktik ya. Pakaian tersebut membuat tubuh mereka tetap hangat. Pakaian yang mereka kenakan juga melindungi diri dari serangan hewan. Tuhan sudah menentukan dan mengatur keadaan iklim suku Eskimo dengan baik. Orang-orang Eskimo juga diberi akal dan budi oleh Tuhan agar dapat bertahan hidup, melindungi diri dari cuaca ekstrim dan hewan-hewan yang ada di sekitar mereka. Tuhan melindungi dan memelihara orang Eskimo dengan caranya. Begitu juga dengan kita. Kita senantiasa disertai dan dipelihara olehnya. Jadi lihat suku Eskimo. Coba kita bayangkan kita tinggal di sana. Pasti kalau Mem April bayangin dingin sekali, Mem April nggak akan kuat gitu ya, nggak akan kuat. Tapi Tuhan memang sudah mengatur. Tuhan menempatkan di mana orang berada, manusia berada. Tuhan juga akan melindungi mereka, mengatur mereka. Lihat seorang Eskimo ini, bagaimana hidupnya sangat dingin. Pakaian mereka pun terbuat dari bulu binatang, tapi mereka bisa tetap hidup dengan makanan-makanan mereka. Ya, oke. Jangan takut cuaca pun apapun, iklim yang Tuhan berikan buat kita saat ini mungkin panas, mungkin hujan. Intinya kita mengucap syukur dalam segala hal dan juga jaga kesehatan. Kalau lagi musim panas, jangan terlalu banyak main di luar karena debu-debu itu akan membuat kita sakit. Kalau musim hujan, jangan mandi hujan. Kita tetap jaga kesehatan, jaga imun tubuh kita ya, dan makan makanan yang bergizi. Oke? Apalagi di situasi pandemik seperti ini. Jaga kesehatan dan selalu berdoa. Oke? Sampai di sini dulu materi buat kita. Nah, yang menjadi tugas kalian, PS-nya, lihat di halaman 4. PS itu kalian jawab di nomor 2 dan 2, 3 dan 4 saja. Apa perbedaan iklim dan cuaca? Kalian lihat ya. Nah, kalian tulis di buku paket saja. Ya. Nah, yang menjadi PR kalian itu mewarnai, kalian warnai saja. Itu PR-nya ya. Nah, cukup di sini pembelajaran kita pada hari ini. Nanti kalian tolong kirim ke GCR Agama ya. Nah, biarlah kiranya pembelajaran hari ini boleh memberkati kita semua dan kita selalu ingat bahwa dalam situasi apapun Tuhan akan selalu menjaga kita. Asal kita selalu ingat Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan. Oke? Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini Tuhan memberikan kami pembelajaran mengenai iklim dan cuaca. Tuhan, biarlah di situasi iklim dan cuaca saat ini Tuhan tetap memberkati kami, memberikan kami kesehatan, dan ajar kami Tuhan untuk mengucap syukur apapun situasi iklim dan cuaca yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, tolong Tuhan kiranya Engkau yang selalu memberikan kesehatan yang terbaik hari lepas hari buat anak-anak-Mu, khususnya kelas 3 ya Tuhan. Berikan mereka Tuhan semangat di dalam belajar, juga Tuhan berikan roh yang takut akan Tuhan, juga roh kecerdasan dan kepintaran Tuhan berikan dalam mereka ya Bapa. Tuhan Yesus berkati juga kedua orang tua mereka yang bekerja maupun yang mendampingi mereka belajar di rumah. Berikan juga semangat kepada mama papa yang mendampingi anak-anakmu belajar. Terima kasih Tuhan di situasi pandemik saat ini Tuhan, ajar kami selalu untuk menjaga kesehatan, dan terlebih Tuhan kami berdoa kepada Tuhan agar kiranya pandemi ini boleh segera berlalu Tuhan, agar kami boleh melakukan aktivitas kami seperti biasa, bermain bersama teman-teman, bersekolah, bertemu dengan guru dan teman-teman kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati, kiranya Tuhan jauhkan kami dari penyakit yang membuat tubuh kami lemah ya Bapa. Terima kasih Bapa, ini doa kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa selalu berdoa. Tuhan Yesus memberkati Bapak yang anak